Pahami ini sebelum berbisnis. 10 hal yang harus diketahui sebelum mulai berbisnis. Siapa sih yang gak pengen punya usaha sendiri? Bayangin aja, kamu bisa punya bisnis milikmu sendiri, tanpa ada bos yang ngomel-ngomel, tanpa rekan kerja yang menyebalkan, pekerjaan yang gak sesuai passion, dan hal-hal lainnya yang bikin kamu pengen resign saat ini juga. Apalagi sekarang ini banyak sekali entrepreneur muda lewat startup dan bisnisnya yang berhasil menghasilkan banyak uang. Untuk orang yang menyukai kebiasaan dan tantangan, menjadi entrepreneur mungkin menjadi sebuah impian. Namun menjadi pebisnis bukan hanya semata punya usaha dan mendapatkan omset besar. Banyak faktor pendukung yang membuat seseorang itu bisa berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Punya bisnis yang sukses itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Butuh banyak persiapan matang sebelum melangkah masuk ke dunia bisnis. Karena memulai bisnis nggak cukup dengan punya modal aja. Setidaknya kamu juga harus punya bekal dan wawasan yang cukup terlebih dulu. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like supaya video ini terbantu, terangkat di rekomendasi YouTube dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Memulai bisnis memang bukan hal yang sederhana, tapi bukan hal yang mustahil buat dipelajari dan dilakukan. Apa aja yang perlu diketahui buat menjalankan bisnis? Berikut adalah 10 hal yang perlu diketahui sebelum memulai berbisnis. Nomor 1, ide nggak berguna sebelum ada hasil. Punya ide-ide cemerlang buat mewujudkan bisnis yang kamu impikan memang langkah awal sebelum mulai bisnis. Kamu sudah punya gambaran apa yang bakal kamu kerjakan nantinya, sehingga kamu tahu nih mau fokus ngerjakan apa. Tapi ide itu nggak akan jadi apa-apa kalau kamu nggak mulai bergerak buat eksekusi. Mulailah melangkah buat mewujudkan ide itu. Misalnya sebagai langkah pertama, cari lokasi buat bisnis kamu atau sebar angket buat riset pasar. Dari situ kamu bakal terpancing buat terus bergerak sampai semua idemu berhasil diwujudkan. Nggak ada orang yang sukses cuma dengan angan-angan. Jadinya seberapapun brilian dan kerennya idemu, nggak akan berguna sebelum ada hasilnya. Jangan sampai kamu menyesal karena idemu cuma mentok di wacana dan diduluin orang lain. Nomor 2, mendirikan bisnis itu sulit dan makan waktu. Nggak ada bisnis yang berhasil pakai cara instan. Pastinya di awal-awal mulai bisnis itu penuh perjuangan yang berdarah-darah dan memerlukan waktu yang nggak singkat. Kok pembeli sepi sih? Kok belum profit sih? Kok masih minus? Kok ngatur karyawan susah? Kapan balik modalnya? Kamu jangan menyerah dan berkecil hati dulu, karena disinilah letak tantangan sebagai pengusaha. Kamu harus mikirkan gimana caranya membuat bisnismu semakin berkembang. Nggak cukup dengan sabar dan belajar. Buatlah inovasi-inovasi yang mengembangkan bisnis. Misalnya, buat promo marketing yang menarik buat konsumen. Kalau gagal, cari alternatif lain sampai bisa berhasil. Nomor 3, penjualan adalah kunci berbisnis. Eksekusi udah, bikin promo udah, tapi jangan lupakan hal yang paling penting, yaitu sales atau penjualan. Setiap berbisnis itu tujuannya ya mendapatkan profit. Gimana cara dapatin profit? Tentu aja dari penjualan. Kalau penjualanmu masih belum mencapai target, kamu harus evaluasi proses kerjamu, bikin inovasi-inovasi penjualan baru. Penjualan yang lancar itu tombak bisnismu buat mendatangkan profit. Penjualan yang baik buat mengembangkan bisnismu. Jadinya penjualan itu adalah kunci dari semua bisnis. Nomor 4, pahami pengelolaan keuangan. Bisnis yang bagus pasti punya pengelolaan keuangan yang bagus. Walaupun masih usaha kecil, atur keuangan bisnismu itu dengan benar. Catat semua aset yang kamu beli, berapa modalmu, berapa pengeluaran dan pemasukan bisnismu. Kamu nggak akan perlu menjadi akuntan buat melakukan hal ini. Saat ini sudah banyak contoh ilmu keuangan di internet dan software-software akuntansi gratis. Kamu bisa belajar terlebih dahulu ilmu dasar seperti anggaran dan pencatatan keuangan. Nantinya juga kamu pasti akan mempekerjakan orang yang punya keahlian dalam keuangan. Kamu tentu nggak pengen kan di tengah bulan sudah keteteran, bilang kok uangnya habis padahal nggak beli apa-apa. Dengan pengelolaan keuangan yang baik,
kamu bakal terhindar dari kerugian dari pengeluaran yang berlebih. Nomor 5, jangan takut gagal dan selalu beradaptasi. Kegagalan memang jadi momok setiap pebisnis. Namun seperti kata pepatah, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Resiko dalam berbisnis itu pasti ada. Namun gak perlu takut, waktu kamu merasa akan gagal, pilihannya adalah bangkit atau menyerah. Kalau menyerah berarti kamu harus mengubur mimpimu itu dalam-dalam dan membuang semua usahamu yang sudah kamu tumpahkan sebelumnya. Namun kalau kamu mau bangkit, kamu bakal semakin tangguh dan kuat. Dalam berbisnis pasti selalu ada momen jatuh bangun, ada pasang surut. Hadapi semua risiko dan cobalah beradaptasi dengan risiko itu. Sampai akhirnya kamu tahu apa solusinya dan gimana nanti kalau ketemu kejadian seperti itu lagi. Tentunya semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpa. Tinggal gimana kamu beradaptasi dengan angin itu supaya kamu bisa mengokohkan pijakanmu. Nomor 6, mentor yang tepat akan menghemat waktumu. Belajar pada orang yang berpengalaman dan sudah terbukti sukses bakal lebih menghemat waktumu dalam mengembangkan bisnis. Mereka itu telah melalui jatuh bangun dalam berbisnis sehingga mampu memecahkan berbagai hambatan yang akan ditemui selama berbisnis dengan cepat dan praktis. Saat ini banyak sekali referensi di internet seperti buku, seminar, dan training yang mendatangkan narasumber pengusaha sukses. Juga ada coaching class dan akselerator buat mempertemukan pebisnis pemula dengan pebisnis senior. Tambah wawasanmu dengan belajar pada mentor yang lebih berpengalaman, sehingga kamu dapat menghemat waktumu buat menentukan langkah dan mengambil keputusan dalam proses berbisnis. Nomor 7, tidak ada jalan cepat menuju kesuksesan. Kesuksesan itu harus dikejar dan diraih, bukan didapatkan secara gratisan. Proses meraih kesuksesan pun gak mudah, memerlukan kerja keras dan waktu. Telah banyak contoh orang yang sukses merintis usahanya dari nol sampai benar-benar sukses. Mereka nggak bisa sukses kalau tidak melalui proses perjuangan yang panjang dan berlika-liku. Yang kamu harus lakukan adalah menjalaninya dengan seksama dan mengatasi setiap kendala yang ada. Kalau kamu kreatif dan tekun dalam berbisnis, kesuksesan perlahan bakal kamu raih. Nomor 8, cari modal cuma kalau dibutuhkan. Punya modal memang jadi batu pondasi pertama saat mulai bisnis. Namun sesuaikan dengan budget dan kapasitasmu. Kalau kamu terlalu fokus gimana cara mengumpulkan modal, kamu nggak akan bergerak kemana-mana. Saat ini memang ada banyak kemudahan menarik pinjaman modal atau tawaran pendanaan dari angel investor yang menawarkan tambahan modal tanpa bunga yang dipatok. Hal ini memang cukup menggiurkan, namun waktu kamu mulai berbisnis, sebaiknya kamu fokus buat mengembangkan bisnismu terlebih dulu, seperti mikirkan promo, manajemen, sales, dan lainnya. Karena mengambil pinjaman modal atau bekerja sama dengan investor itu bukan tanpa resiko kalau usahamu belum stabil. Begitu juga waktu bisnismu udah jalan dan kamu benar-benar mau nambah modal, tentukan dulu kebutuhan dan kepentingannya. Jangan sampai kamu bingung mengais modal sampai si pemodal nantinya minta pengembalian dari bisnismu yang kelewat besar karena menilai bisnismu itu bisnis yang murahan. Nomor 9, tentukan tujuan akhir bisnis. Dalam berbisnis, kamu harus punya tujuan yang akan direalisasikan supaya kamu terpacu buat mengembangkan bisnismu. Tentukan tujuan akhir bisnismu. Seperti misalnya, apakah kamu pengen bisnismu cukup mendatangkan profit buat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluargamu? Ataukah kamu menargetkan bisnismu sebesar mungkin sampai jadi market leader di bidangnya? Punya tujuan akhir bisnis bisa mempengaruhi etos kerjamu. Karena ada target besar yang ingin dicapai. Tentu aja hal ini berpengaruh pada perkembangan bisnismu nantinya. Dalam lingkup yang lebih kecil, kamu bisa bertanya ke dirimu sendiri tentang bisnismu. Apakah kamu ingin mendapatkan profit sekian ratus juta? Apakah kamu ingin membuka cabang baru? Apakah kamu ingin membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas? Apakah kamu ingin lebih banyak bersedekah? Dengan punya sasaran yang lebih jelas, kamu bisa lebih jelas menentukan strategi apa yang harus kamu lakukan dalam waktu dekat supaya bisnismu bisa berkembang. Nomor 10, urusan hukum penting tapi nggak di awal.
Buat mencegah adanya masalah yang timbul di kemudian hari, memang sebaiknya bisnismu itu punya legalitas di mata hukum. Namun buat mengurusnya diperlukan berbagai persyaratan dan proses. Kelengkapan dokumen seperti surat keterangan usaha, NPWP, jumlah aset, surat izin usaha, paten, dan lain-lain memerlukan proses dan waktu yang lumayan panjang. Kalau kamu mengurusnya di awal bisnis, fokusmu bakal terpecah dengan apa yang sebenarnya harus kamu kerjakan buat bisnismu. Sebaiknya mengurus legalitas hukum itu dilakukan sambil bisnis berjalan dan waktu bisnis mulai stabil, sehingga dokumen dan persyaratan yang diperlukan dapat dipersiapkan dengan matang dan lancar.